Hai Lab Schoolian and Obrolers. Welcome to Obrolan Luar Kelas Podcast. Ngobrol asik, isi menarik. Tempat di mana kita bincang asik dan santai di balik tembok SMA Lab School Cirende. On today's episode, kita bakal ngebahas soal catatan akhir sekolah. Dan remembering tomorrow, kita udah wisuda. Tahun ini udah jadi last year kita sebagai siswa Lab School. Last day sebenarnya hari itu. Iya, last Iya day. sih, last ya, kan day. udah lulus juga sebenarnya. Iya sih, technically. Oke lah kalau gitu. Langsung kita mulai aja gimana? Oke. Siap. Jadi kita mau ngapain hari ini? Kita mau bahas ini kan, catatan-catatan akhir sekolah. Jadi mungkin kayak question surrounding kayak kita gimana sih selama 3 tahun ini di Lab School dari UTA sampai Agip. Sesuai dengan judul video ini, kita udah ada list pertanyaan di sini. Jadi kali ini tuh agak berbeda ya guys. Kita nggak ada hostnya. Iya. Kita sendiri yang Tapi pilih. no gimmick ya? ngambil. No gimmick ya? Iya, oke. Bohong banget, bohong. Lah bener Oh, loh. emang ya? Lah kita belum tahu pertanyaan apa, Oh kita iya, kita jawab. nggak tahu. Oh, iya, kita nggak tahu, kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Stand di sini. Ini surprise kan. Surprise banget sih. Oke guys, tapi sebelum itu mungkin teman-teman yang nonton belum tahu kita siapa. Kita perkenalan diri dulu. Dari siapa nih? Dari aku dulu. Anda. Halo guys, aku Aska. Halo guys, nama saya Novel. Hai guys, aku Maisha. Aku Danin. Yeay. Yeay. Nama-nama Jadi Oke. gimana guys perasaan kalian menjelang mau lulus SMA? Udah lulus, besok kita wisuda. Lulus dari Lab School sih. Jujur deg-degan karena harus bertarung di dunia asli abis ini. Asik. itu pun belum asli banget sebenarnya. Aslinya kan pas kerja. Iya, tapi Iya, sudah mulai Udah asli mulai lah asli. dibandingkan Getting closer, SMA. Karena di sini kita dibimbing banget kan. Iya, nanti kita kalau kuliah mungkin bakal lebih individual juga kan. Aku belum tahu sih gimana. Kita lihat perkuliahannya. Takut sih, kayak maksudnya nggak tahu di depan tuh bakal ada apa, kayak nggak tahu sebeda Yes. apa. Jadi takut tapi excited, tapi kayak lebih takut. Iya. Tapi BTW hari ini selain kita mau ngomongin tentang gimana perasaan lulus dan lain-lain, kita juga mau ngomongin tentang pengalaman-pengalaman kita di Lab School ya, dengan Yes. melalui Kartu-kartu. pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan kita ini. Ya langsung mulai aja kali Nin. Oke. Pertanyaan pertama, apa nih yang bikin sekolah kita beda dari yang lain? Apa ya guys? Yang pasti dengan namanya Lab School aja itu udah beda banget, udah lebih spesial daripada yang lain ya. Iya. Apalagi Lab School Cirende ini jujur banyak banget programnya. Iya. Itu dimana yang tadinya ya kan aku SMP tuh bukan di sini kan. Kita semua enggak. Iya, ya? kita semua Sekarang nggak ada yang di sampai di Lab Lab School. Angkatan 3 itu berarti baru tahun ketiga waktu itu Lab School Cirende berdiri kan. Jadi kita semua dari different school yang berbeda-beda, tapi pada saat di sini tuh memang pertama kali culture shock sih sebenarnya karena Iya. programnya Kegiatannya Iya. Kegiatannya sih banyak banget. banyak banget. Tapi even walaupun banyak banget dan mungkin sometimes kayak ngerasa agak berat juga, itu tuh seru banget karena dulu pas SMP juga aku kan walaupun kita ada masa pandemi, tapi before pandemi itu even start, pas SMP apa ya, aku ngerasa sama anak-anak angkatan aku tuh kurang berbaur karena kita dibagi dua kan, ada yang Bagi Cambridge, dua apa iya. tuh? ada yang Oh, reguler iya. gitu. Jadi kayak rasanya agak beda. Kalau kita kan paling yang membedakan kita tuh MIPA sama IPS-nya. Tapi even ada IPA sama IPS itu aku ngerasa lebih berbaur banget karena ada program-program yang udah dikasih sekolah dari kelas 10 sampai bahkan kelas 12. Iya, dan jujur seneng banget juga karena kita dapat angkatan yang kooperatif banget Iya, dan seru sumpah banget. seru banget. kooperatif ya. Jadi dalam menjalani Kompak, loh, Kok- kenapa? Oh iya, sorry, Ini sorry. peres Ini bener-bener. ya, no peres Oh, tapi mana-mana. beneran. Tapi Cuma nanya maksudnya aja. Ini ketua angkatan loh. Jadi coba oh iya, maaf. ini loh. Ini juga loh dulu calonnya. Aduh, jangan gitu ya. Cukup yang di sini-sini Tapi- aja yang tahu. Ya memang apa ya, program-programnya itu jujur menguatkan banget gitu, mulai dari yang non akademik dan akademik juga. Mungkin kita bahas pertama dari karena ini sekolah, Ya. pasti program akademik ya. Yes. Lumayan banyak sebenarnya program akademiknya di Lab School Cirende gitu, mulai dari ya selain KBM biasa ya guys. Itu yang pasti juga menurut aku tuh ada salah satu yang program paling keren di Lab School Cirende ini adalah mantra. Yes. Iya. Yaitu pembimbingan belajar. Itu jadi buat kita yang kelas 12 itu kan kita mau masuk PTN itu harus lewat UTBK ya guys, UTBK Yes. lah, mandiri dan lain-lain tuh tes-tes itu. Di Lab School ini guru-gurunya udah ada tim sendiri namanya tim apa? Tim mantra. Tim lulus, tim sukses PTN namanya. Oh iya, Oh iya. iya. Iya, tim sukses PTN. Shout out buat Pak Cahyo, ketuanya Yes. 2025 ini sampai Yes. sebelum-sebelumnya.
Itu kita setiap hari setelah KBM itu ujian sekolah selesai itu kita ada apa namanya? Ada kelas tambahan. Ada kelas tambahan lah, bimbingan setiap harinya gitu, dan guru-guru pun sampai titik darah penghabisan hari H kita mau tes pun tetap dijawab gitu, kita mau nanya, dan dibikinin modul sendiri. Bahkan kita besok wisuda pun setelahnya tetap masih ada Iya. mantra itu. Buat yang ujian ini ya. mandiri. So, itu No peres gokil. I love Pak Cahyo. Selain itu ada apa lagi sih guys? kegiatan Coba- sih. Kayaknya yang bikin lab school beda sama sekolah lain tuh kegiatannya, karena banyaknya tuh banyak banget. Iya. Tapi kegiatan-kegiatan ini tuh aku ngerasa bener-bener ngebentuk kita sebagai kayak Satu angkatan. orang dan angkatan. Jadi Iya. kayak kegiatan-kegiatan ini tuh pertama membuat kita, ya itu benar kayak membaur gitu loh. Jadi kita saling kenal, karena biasanya dalam kegiatan-kegiatan ini ada beberapa kali dalam setahun pengajaran gitu. Iya. Kita dikelompokin dan setiap kali tuh kelompoknya beda. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda, jadi makin kenal sama angkatan. Yes. Terus itu juga kegiatan-kegiatan yang ngajarin kita buat jadi lebih bertanggung jawab dan Yes. Bener. banyak experience yang kita dapat gitu. Kegiatannya juga seru-seru banget sih. Apa pasti. sih menurut kalian? Ini kita ada dua nih ya. Satu kegiatan akademik yang paling kalian suka itu berarti kegiatan sekolah yang kayak TO gitu-gitu. Yang kedua adalah kegiatan non akademik. Itu TO masuknya non. TO TO non TO tuh akademik. non nggak Sebenarnya sih? selain mantra tetap kayak misalkan pelatihan OS kan tetap masuk ke kegiatan Buat yang nggak akademik tahu, gitu. TO itu trip observasi. Yes. Teman-teman. Oke, pokoknya menurut kalian masing-masing nih, program lab school apa sih yang paling membekas di hati? Asik. Asik. Apa? Kalau dari aku trip observasi sih. Sama Dan- sih. Yang mana pas jadi OSIS? Oh iya, jadi kan kalau aku kan jadi OSIS. Jadi trip observasi aku 2 kali. Ada yang pas aku jadi kelas 10 jadi peserta, sama pas aku jadi kelas 11 jadi OSIS, kakak pembimbing ya. Ya. Yang seru tuh yang pas kapan tuh? Lebih seru yang kelas 11. Emang kenapa kelas 10? Kalau kelas 10 saya sakit masuk rumah sakit. Jadi tadi story guys, pada saat baru datang, baru nyampe, brek, terus dia jatuh, terus dia Pilek-pilek. akhirnya hilang selama 3 hari trip observasi itu. Jadi trip observasi itu adalah apa tuh, Val? Jelasin. Kegiatan kita anak-anak itu ke desa terpencil, nggak terpencil sih, Desa. ke suatu desa yang dimana kita belajar kehidupan di desa tuh kayak gimana gitu kan, mulai dari menanam, untuk jualan, terus kita juga bantu orang-orang rumah, dan kita ingat di masak warga desa. sendiri. Bener. Kita bikin penelitian Kita juga. bukan Iya. cuma masak sendiri loh, kita harus dapat ikan sendiri Nangkep juga. ikan, Nangkep ikan sendiri. nangkep ayam juga kok. Oh iya, itu Pas kita jadi OSIS kan ada nangkep ayam Semua ditangkap lah itu. sendiri. Maksudnya apa? Tapi kan karena itu tadi juga kan trip observasi ini kan bukan cuman kayak melatih kemandirian kita, tapi juga mungkin gimana kita mengasah kayak critical thinking kita dan lainnya, karena kita juga harus observasi di situ. Yes. Jadi nanti itu Penelitian, penelitian ya. kelompok itu, dan ini tuh juga buat latihan. Juara 1. Juara 2. Juara 2. Duh, sakit lagi. Kelompok terbaik. Sakit lagi. Tapi ini loh, kelompok aku juara 1 presentasi. Siapa yang presentasi? Oke. Terima kasih. Sombong banget. Habis itu kan selain itu juga kita tuh ada yang nantinya kelas 12 harus berhadapan sama karya tulis. Jadi kita udah beneran Yes. dilatih dari kelas 10 itu, dari si trip observasi, karena kita harus mengobservasi kehidupan di desa. Nanti kita masing-masing kelompok dapat judul sendiri, terus kita mulai deh mikir sebagai kelompok kayak apa rumusan masalahnya, latar belakangnya, dan lain-lain. Dikemasnya seru ya dari penelitian di desa gitu. Oh, Tapi yang menariknya tuh kita semua OSIS kan, kita berempat. Iya. Jadi kayak kita semua tuh ngerasain bedanya jadi awalnya peserta, terus jadi kakak pembimbing, karena itu Oh, beda bener banget banget. rasanya. Iya. Kayak pas tahun pertama tuh kita bener-bener apa ya, bukan ngikut sih, tapi kayak lebih ke ya udah menjalankan kegiatan gitu. Capek sih capek, tapi nggak jauh lebih capek daripada jadi kakak pembimbing. Karena kalau jadi Yes. kakak pembimbing tuh kita kayak harus apa ya, Kita nggak Kita boleh kan nggak tahu bisa gitu. dibilang kita ini kayak training our leadership skills gitu, karena kita responsible untuk satu kelompok, yaitu Yes. adik kelas kita gitu. Jadi Iya. kita harus menjadi orang yang kayak mikir, oke nextnya apa nih, solve problemnya gimana nih, kayak kita yang harus paling sigap, ngerti nggak sih? Jadi kayak capeknya ada banget. Sama kita kalau jadi kakak itu harus komunikasinya itu. Iya Karena benar. kita kan nggak cuman kita yang menjalankan. Ada Bukan ke siswa doang ya. siswa juga. Dan nggak terkadang cuma siswa doang. trikinya adalah, jadi kalau trip observasi itu masih awal-awal tahun
ajaran buat yang baru masuk lab school gitu. Jadi kita harus kayak mengayomi adik-adiknya, ngerti Iya, nggak sih? benar. Kayak mereka tuh antara kelompoknya belum Kenal. terlalu kenal. Iya. Jadi harus kita yang pinter gimana nih caranya biar mereka bisa kerja sama. Mm-mm. Ya itu benar biar bisa menang kelompoknya kan. Mm-mm. Itu sulit tapi ya seru banget sih. Mm-mm. Naik gunung, main di curug gitu-gitu seru banget sih. Seru banget. Mm-mm. Nggak ikut lagi. Kalau yang jalan di lumpurnya seru nggak? Itu seru banget, apalagi pas jadi OSIS. Wah, itu seru banget. Lanjut. Lanjut ke Next, pertanyaan Oke. selanjutnya. Apa harapan dari kalian untuk teman-teman seangkatan dan sekolah? Apa guys? Jujur aku kalau untuk Trisera semoga nanti kita kalau bisa ketemu di in the future kita udah sukses masing-masing. Amin. Yes, amin. Udah be better juga as a person dan ya nggak kita apa ya masih bisa saling inget gitu loh karena jujur Trisera tuh kayak I love you banget. Siapa yang I love you Siapa? siapa? Bubil. Oh, kalau Doang. kalau siswanya Enggak Aku dong. enggak. I love you guys so Oh. much. Pokoknya karena Trisera Ada tuh lagi asik banget. Kalau kalian apa? Untuk teman-teman. Kalau dari aku sih mungkin ya itu benar ya, semoga nanti pas ketemu lagi udah pada sukses semua dan kita semua menemukan jalan hidup yang terbaik untuk masing-masing. Kita makin kenal sama diri sendiri, belajar banyak dari sini karena aku yakin banget dari kita SMA di Lab School juga kita belajar banyak banget yang membekali kita untuk masa depan nanti, untuk kuliah dan seterusnya. Jadi semoga nanti kita ketemu semua udah dalam apa sih kok mau ngomong bentuk bukan bentuk ya, dalam diri kita yang versi terbaik or Asik. better lah. Apa kita itu aja reuni di konser tunggal Maisha Kana kali? Oh, boleh. Private concert. Amin. Amin. Guys. Oke. Tapi pokoknya semoga sukses di jalannya masing-masing teman-teman Trisera. Terima kasih udah selama 3 tahun ini udah membuat banyak sekali kenangan. Betul. Bahagia, sedih, ketawa, ngakak, marah-marah. Seru sih. Paling banyak mana? Sedih? Marah-marah. Enggak. Paling banyak ketawanya sih ya kalau Trisera, tapi pokoknya see you on top. Asik. Keren juga. Enggak sih. Ya, nggak Dia udah apa-apa see you lah. on top. Kalau dari aku paling bukan harapan berarti karena pesan ya. Adalah Jangan dari bapak-bapak nih. waduh. Jadilah orang yang lebih baik setiap harinya. Asik. Itu cut ya, nanti agak-agak canda. Lanjut ya. Iya, lanjut. Siapa guru paling inspiratif untuk kalian dan Nah. kenapa? Siapa dulu yang mau mulai? Ya? Terlalu banyak semua guru di Lab School sebenarnya Iya. Semuanya Inspiratif. inspiratif. Heeh. dan keren dengan caranya masing-masing. Tapi kalau disuruh pilih satu siapa? Coba Noval. Dari aku ya. Ini kita sebenarnya no bias ya. Iya. Ini mohon maaf nih bukannya picky enggak. Kita semua guru baik ya. Iya. Cuman ada yang Pengalaman pribadi masing-masing. favorit, ada yang kita suka, ada yang kita favoritkan, ada yang ya. Nah, kalau dari aku sih kayaknya Siapa? Pak Adit sih. Siapa? Pak Adit. Pak Adit yang Pak ada Adit. di Pak Adit. yang- Pak Adit ada berapa nih? Oh, Ada Pak Adit dua. Pak Adit yang guru sejarah. Sejarah. Nah, Oke. Karena beliau itu orang yang sangat keren ya. Maksudnya dia nggak cuma ngajar, dia juga harus ngurusin kita kegiatan lab school. Karena banyak kegiatan lab school yang dipegang oleh beliau gitu. Emang orangnya keren banget sih. Siapa lagi? Siapa dulu? Maisha Sama. Iya, Kan sama. sama. Sama Karena- juga. Kita sama semua nih. Karena mungkin kita Bias basicnya emang juga ya? OSIS ya. Iya. Karena kita OSIS. Kita terus- basicnya OSIS. Pak Adit adalah pembimbing OSIS kita juga. Jadi bener. kita merasa banyak selain diajarkan sejarah juga di kelas, maksudnya banyak diajarkan tentang soft skill Iya. organisasi Yes. dan bekerja Betul. gitu di Kayak- organisasi. Dan mungkin karena kita banyak spending time-nya banyaknya sama Pak Adit gitu. Iya. Karena kita OSIS, kita misalnya jadi ketuplak atau ada proker yang diurusin, jadi kita ya bisa dibilang dibimbing dan belajar banyak dari Pak Adit. Dari Kita berantemnya sama dibimbing, Pak Adit ditekan oh enggak ya? Oh, juga. Ditekan juga sih. Dibimbing lah. Tapi pokoknya guru-guru di lab school menurut aku sih apa ya? Dari aku sendiri tuh nggak pernah ada rasa sungkan lah sama beliau-beliau semua gitu. Karena memang ya kita kayak temen aja sama guru-guru semuanya dan guru-guru juga ke kitanya juga kayak temen gitu. Jadi Sebut nama seru lagi lah. coba. Sebut nama lagi kita. Siapa? Katanya nggak boleh Pak Miss Adit doang. Dira, Oh iya, Bu Bella. Karena Bu kan Ayuto.
Itu guru BK Bu Ayu sama Bu Bella. Terus aku selama kelas 12 ini aku kan pengen prepare banget buat PTN. Aku tuh sering ke BK buat counseling sama Bu Bella, Bu Ayu sama Bu Shelly. Bu Shelly juga. Sangat-sangat helpful dan sangat supportive. Iya, mereka kalau aku sebutnya mereka Labs and Angels karena semuanya seperti bidadari-bidadari. Bener. Asik. Bener Iya, banget. bener. banget. Nggak salah. Gimana? Kalau Masya gimana? Ada nggak? Oh iya, udah. Oh, ada yang kita kurang sebut Kanjeng Ratunya Yes. Trisera. Oh, Bufita. Itu our queen. iya, itu adalah ibu dari semua anak-anak Trisera karena setiap kali ada apa-apa pokoknya ada Cerita Bufita. Cerita lucu. Pasti semua cerita lucu Trisera mengandung Ada Bufita di dalamnya. Mengandung. Shout out Bufita. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin. Masih banyak lagi sebenarnya guru-gurunya. Tapi kita tidak bisa ucapan satu-satu. Tapi yang jelas kita mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua karena telah membimbing kita selama 3 tahun ini di Lab School Cirende. Dan gak cuma 3 tahun, menurut aku juga guru-guru di Lab School bakal terus membimbing even after kita udah lulus. Yes, benar-benar. Karena beberapa ada yang waktu kuliah itu masih kontak ke guru Lab School, masih nanya Iya, ke guru Lab benar. School gitu. Keren. Pelajarannya tidak akan hilang ya. Yes. Asik. Keren. Next ya. Lanjut. Oke, kita coba. Kita coba. Apa yang dicoba? Pertanyaannya dong. coba jawab. Pertanyaannya. Kalian masuk kuliah jalur UTBK, SNBP atau mandiri? Wow, Terus wow. masuk universitas dan jurusan apa? Oh, disebutkan? Ya, Kah? disebutin ya? Oke. Dari aku dulu. Wes. Nggak jadi. Nggak. Siap Bohong. ya. Dia Ini berdua lah. Dia adalah ranking 1 paralel. Wow. So IPA. Trisera di IPA. Dia ranking 2 paralel Alhamdulillah. IPS. Iya. Dan alhamdulillah gimana guys? Alhamdulillah keterima. Kalian duluan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana kehidupan dulu, Mbak? Gimana? Tunggu, gimana kalau kamu keterima apa? Oh iya, bener juga. Dari di mana? Jadi aku keterima alhamdulillah Pertanyaan. di ITB. Di Weh. ITB Weh. Fakultas Teknik Industri Sistem dan Proses. Bukan sih berseri banget guys. Aduh. Gede banget. Udah gak sabar ke Nangor ya katanya. Iya, aku suka banget Nangor sih. Tapi panas gak jadi. Kenapa tuh ada ayam Jatinangor House? Iya, ayam geprek Jatinangor emang Brand. enak. Gimana persiapan Val? Nah, sebenarnya yang mungkin agak beda dari aku itu adalah aku tetap masuk sekolah sampai sekarang, tetap rutin karena di ITB itu kan akan ada pretest dan tetap ada TPB, jadi perjuangan beratnya masih belum selesai. Makanya aku pakai waktu buat mantra ini tetap untuk belajar, misalkan fisika dan matematika dan kimianya kan perlu kita kuatin buat pretest gitu. Gokil sih, jujur pengen Insya Allah. banget punya Semangat. apa sih semangat belajar Seperti Dia tuh Naufal. serajin itu loh. Oh, Kemarin pokoknya aku ingat kemarin pas yang kita outing OSIS dia masih belajar tau. Kan dulu Dia di belajar itu malam-malam udah jam 10 kali dia enggak, belajar. itu deadline Pamasun fisika. Oh, jadi iya. Dulu harus di ada OSIS Tapi itu kita sebelum kan itu. pengumuman SNBP Shout out kan. buat Pamasun fisika keren banget. dulu di OSIS kita dia kan divisi pendidikan. Gitu. Divisi pendidikan selalu ada setiap kali kita mau ujian itu membuat ringkasan kisi-kisi setiap pelajaran untuk teman-teman Trisera sebenarnya Iya. karena akhirnya buat teman-teman angkatan gitu. Ya, semoga bisa membantu. Dia yang lah. bikin guys. Membantu. Enggak, Nah, ini kan aku juga, punya timnya. Ini yang Ini calon guru IPS lab Yang school. IPS. Oh iya. Dia juga. Cara guru lab school. Oh. Lanjut dong. Iya gimana nih? Ibu. Iya, ya? alhamdulillah. Jujur masih nggak nyangka Alhamdulillah. jujur karena jurusan yang aku mau itu tuh dikenal ketat kan dalam pemilihan SNBP. Apa sih? Sebutin dong kampusnya. Ilmu komunikasi Kampus- UI. Oh, Visit. Hamba UI, hamba ITB. Us. Lanjut. Terus kayak Apa? kalau misalnya persiapan buat sampai SNBP tuh kayaknya emang aku tuh sebelumnya di SMP itu dari SD tuh nggak serajin atau nggak seambis sekarang, cuman mungkin karena lingkungan lab school juga agak mendukung. Terus teman-teman aku juga kayak kalau aku lihat kanan ini lagi pada nyatet, lihat kiri tuh lagi ngafalin materi atau apa, dari kelas 10 tuh kayak udah kebangun aja kayak oke, maybe I should do that juga karena ada rasa kayak rasa karena udah di lab school udah beda nih, kayak I have to be a better person juga kan, especially kayak dari SMP tuh aku udah ada tujuan pengen do better di SMA dan mungkin
ya Yes. it kind of worked out kali ya dengan hasil ini gitu. Iya sih, hasil Bener. culture-nya tuh di lab school tuh apa sih, saling Influence. Iya, apa iya. sih namanya tuh? Nular. Iya, Sebenarnya yang kerja Dari kerasnya. dulu sih. Karena juga ya. kayaknya dari pertama masuk, kayaknya orang-orang yang kepilih untuk masuk di lab school emang orang-orang ambis. Maksudnya orang yang emang Oh, mempunyai minat besar untuk belajar gitu. enggak sih, kita harus tetap santai sebenarnya. Oh iya. Iya. Dan ini yang paling penting kalau masuk kuliah, doa. Doa Iya, dari iya, orang benar. itu ternyata sepenting itu. Aku baru Iya. sadar ketika masuk dan tuh ada tulisannya warna biru gitu. Oh, ini karena doa dari orang-orang, karena kita ibadah itu ternyata sepenting itu. Benar. Gitu, guys. Jangan lupa, jangan tinggalkan ibadah. Jalur langit ya. Jangan tinggalkan ibadah ya. Iya. Maksudnya ke apa sih? ke sana maksudnya. Kok nyoleknya? Kamera di sini juga ada Nyoleknya kamera. saya? Quotes of the day. Kalau Maisha dulu. Kenapa harus aku dulu? Iya dong. Aku dulu. Sana. Undip. Oke. Kalau aku alhamdulillah sekarang di berapa tanggal berapa ini? 16 Mei. Alhamdulillah udah keterima salah satu perguruan tinggi di Semarang, Undip. Jalur IUP sebenarnya, tapi memang tes juga. Teknik industri, tapi masih pengen nyoba lagi yang lain, pengen masuk UI komunikasi. Teman-teman nanti kalau misalnya emang lagi nunggu sebenarnya ini apa namanya pengumuman UTBK tanggal Iya, iya. 28 Mei. Betul. Deg-degan teman-teman, minta doanya ya. Semoga kalau udah tayang, kalau setelah tanggal 28 udah masuk. Amin. Komunikasi. Amin. 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 Oke, jadi kalau aku memutuskan untuk, jadi aku tahun lalu sebenarnya udah tes untuk di Prasetya Mulia, dan emang aku ngerasa itu kuliah yang paling cocok untuk aku. Aku ngambil jurusan branding, jadi aku ngerasa itu paling cocok dan sejalan sama apa yang aku lakukan di luar sekolah. Oh. Jadi setelah research terus tanya-tanya orang yang juga kuliah di situ, akhirnya aku memutuskan kayaknya ini paling cocok. Jadi aku ngambil di situ. Karena ada dosennya ya yang kenal. Enggak dong. Oh, bukan. Karena kita- memang ingin belajar dari situ. Oke, siap. Kita bisa dibilang diverse ya guys. Iya. Nah, Diversity Pilihan in unity ya. jurusannya. Heeh. ada yang lain-lain juga banyak yang keterima PTLN juga Iya, ada. juga Jadi banyak emang juga. apa ya? PTN sekolah pilot juga ada, Iya, angkatan kita. Akmil, ada Akmil, juga. Akpol. Semua ada, guys. Dan lab school itu sangat-sangat suportif dalam apapun yang kita mau. Jadi Yes. maksudnya tergantung kita sendiri maunya ngejar kemana, dan kita bisa dibilang sangat disupport sama sekolah gitu. Dan kita akan dibimbing dari Betul. apapun itu. Dari Yes. belajar. Itu bener banget sih sebenarnya, bukan peres, nggak ada peres-peresnya, itu bener banget. bener. Itu bimbingan itu. Oke. Sip. Lanjut. Oke, next question ya guys. Apa tips and trick untuk adik kelas supaya bisa belajar dengan baik sampai kelulusan? Wait, mungkin sebenarnya jangan cuma buat adik kelas kali ya, buat Semuanya. adik kelas dan yang buat mau masuk lab school. Oh iya Oh, benar. boleh. Dari mana? Siapa dulu? Dari Aduh. yang inilah, Iya dong. bapak-bapak ini dulu, Nggak setua itu. Jadi kalau dari jiwanya aja. iya. Jadi kalau dari aku sendiri, belajar itu harus dari kalian yang mau. Jadi kalau misalkan dari kitanya ada rasa males ya, rasa males ya dulu yang dibenerin gitu. Gimana tuh caranya? Oh nih, di balance antara kita belajar sama misalkan kita main. Itu penting karena kita main itu adalah kayak self reward lah kebayangnya. Jadi kalau abis belajar kita main itu kayak kita secara psikologi kayak, weh, abis belajar kita bisa main nih, wah jadi semangat belajar gitu. Itu salah satu trik. Sama kita juga kalau mau semangat belajar juga kita harus tahu tujuan kita tuh kemana. Kalau kita udah fix kayak, wah kita mau ke sini, kita mau ke A, ya kita akan melakukan segala cara untuk ke A gitu kan. Iya, Gitu. Aku juga ngerasa gitu. Kayak yang paling penting itu tujuannya sih. Wis. Karena kalau kita udah fix mau kemana, maksudnya udah seniat itu ke tujuan itu, nggak mungkin actions kita akan melenceng dari situ. Kayak pasti kita akan terus berusaha sampai kita sampai situ. Jadi Yes. kayaknya paling penting ya sebenarnya namanya kita juga baru apa namanya remaja, masih umur-umur belasan, masih di era kebingungan, Yes. masih nyari-nyari Mencari mau kuliah jati di diri. mana, mau ngapain nantinya. Itu kan pasti kita masih bingung. Cuman ya sebenarnya salah satu hal yang harus dilakukan adalah jangan terlalu apa ya? Bukan apa ya? Air. Avoid memikirkan
Karena kadang-kadang kita suka takut kan sama kayak masa depannya mau ngapain, terus Bener. malah jadi nggak mikirin karena takut. Sebenarnya itu sih maksudnya mengasah diri sendiri, kenalin diri sendiri untuk tahu kita mau kemana, mau belajar apa. Itu dari situ kita akan tahu tujuannya dan kita pasti nggak jadi males gitu. Sebenarnya tips and trick mah semua orang bisa punya belajarnya sendiri Iya. kan, punya cara belajarnya sendiri. Betul. Tapi yang penting tujuan dulu itu benar. Having a goal. Tujuan hidup. Walaupun memang masih nyari ya. Mm-mm. Kita sebagai Dan sebenarnya seumur remaja. hidup akan masih nyari juga. Iya. Yes. Iya benar. Dan itu pun nggak apa-apa karena kayak misalnya kalau tujuan ada adik-adik kelas yang pengen ujian kan tujuannya untuk get the best score kan. Terus nanti mungkin setelah ujian ada goals lain. Jadi goals itu unending banget sih. Yes. Tuh. And that's Manusia. exciting. Soalnya kita. Betul. Masih Betul. selalu Sampai kita mengejar. mati, goalsnya akan berubah-berubah terus. Tapi right. buat teman-teman yang baru mau masuk lab school, itu sebenarnya sama juga, itu bisa buat semua orang sebenarnya tadi ya, tips and triknya. Tapi memang juga kalau buat teman-teman yang baru mau masuk lab school, sebenarnya mulai habit untuk nggak ini sih, apa tuh namanya? Jadi Nggak akan nunda-nunda lah Iya. everything gitu. Karena nanti di lab school tuh banyak banget kegiatannya, kegiatan non akademiknya juga, kegiatan akademiknya juga gitu. time management. Jadi iya, jadi jangan apa sih namanya istilahnya? Nunda-nunda tuh Procrastinate. procrastinating. Iya, jangan procrastinating, itu belajar untuk nggak kayak gitulah. Ini Benar. ngomong ke diri sendiri juga sebenarnya nih. Iya benar. Sama lagi. Semua orang. Oke, next question adalah kegiatan apa yang paling kalian suka selama sekolah di sini? Lebih ke kegiatan non akademis. Oke, Tadi sempat kita mention ya, Iya. cuman Iya. coba TO. kita apalagi selain TO. Kita breakdown lagi yang lain-lain. rendezvous. TO, Armada, OSIS sih. OSIS ya, OSIS. Iya banget. Paling seru kalau Rendezvous. aku rendezvous. Kenapa? Karena memang rendezvous itu setiap tahunnya kan itu menurut aku ya itu salah satu yang bisa banget nyatuin nggak cuma angkatan sebenarnya, karena memang kan panitianya itu. Jadi rendezvous itu tuh Semua pihak. fun fact guys, kita benar-benar tidak pakai bantuan Iwa sama sekali. Itu benar-benar full dari teman-teman kita yang buat gitu. Jadi biasanya memang panitia itu dari kelas 11 dan kelas 10, dan itu benar-benar nyatuin kita banget. Karena di setiap divisi itu pasti ada kelas 10, ada kelas 11-nya juga. Struggle-nya bareng-bareng, nyari duit bareng-bareng. Ya udah susah seneng bareng-bareng sih di situ. Dan akhirnya pas udah acaranya apa namanya jalan itu terjadi, itu tuh puasnya juga puas bareng-bareng karena hasil kerja bareng-bareng gitu. BTW fun fact guys, mereka adalah koor-koor keren banget di RDV. Ini testimoni dari ketuplaknya. Ya, sih. kebetulan ketuplak ya. Gila, Oh, gila, ya, gila. sangat berharga. Ini wakilnya guys. Oh iya. Izin mas. Dia nyari sponsor keren banget guys. Makasih ya sekali. Dia ngurusin talent keren banget guys. Makasih ya. Dan dia sendiri pun talent juga. Iya. Talent ngurus talent. Multi talent. Kalau dari Oke. aku juga yang paling seru tuh kayak selama kelas 11 itu kegiatannya asik-asik banget karena Asik-asik. mau Iya, dilanjut. enggak. Apaan sih asik? Tapi ya ke kelas 11 tuh udah mulai yang aktif-aktifnya karena udah ada OSIS, ada rendezvous, terus ada stulap juga. Ini first time kayak Iya, stulap iya, iya. kita Oh, keluar iya. kota, kita studi lapang langsung ke kampusnya. Karena kalau kelas 10 itu kita stulapnya masih di desa gitu, masih mirip-mirip. Itu seru banget loh Kampung Naga itu. Kita Iya. selap kelas 10. Makanannya enak banget. banget. Oh. Toiletnya with a view. Yes, Bener Iya, gak? open view. Gitu ya guys. Oh, lu gak Tidak ikut ya? ikut. Lu gak ikut juga kan? Yang setelah kelas Kamu gak 10. ikut? Aku tidak Yang ikut kelas 10 ikut. stulap cuma sekali doang, kelas 12. Aku kelas 10 gak ikut. Karena Ya, itu ada seru-seru acara. banget sih sebenarnya, karena memang karakteristik tulapnya beda-beda gitu dari Jogja kelas sih 10. kayaknya yang seru ya. Jogja kelas 11. Kelas 11. Tapi jujur stulap yang paling berkesan tuh yang last time kita stulap. Itu Kelas 12 semuanya ya? pada Bandung. ikut kan. Iya, Kelas yang Bandung. 12. Ya. Karena makrabnya itu asik. Itu seru banget sih. Asli. Makrabnya seru banget. Makrab seru. Jadi Karena itu udah makrab terakhir kita juga kan. Iya, Jadi bener. Mungkin lebih sentimental Yes. di momen itu. Yes. nyanyi bareng-bareng gitu-gitu ya. Terus kayak play video memories kita Iya. sekolah, nangis. Nangis. Nangis mulu kerjaannya apa? Oh, cengeng dah, stresnya Trisera. cengeng, canda. Attachment Ini issues. ofensif banget ya ini. Apaan? Enggak, enggak. Saya orang baik, guys. Canda. Lanjut, apalagi kegiatannya? Apalagi ya? Ada. Iya sih, itu seru sih. Heeh. Armada adalah kegiatan Ceritain dong, bersama. apa itu armada? Kegiatan bersama pelatihan. Apa namanya Bersama kepanjangannya? kolat armada. Apa
Arena Kepemimpinan dan Kemandirian siswa. Ankara itu. Tapi itu ada juga. Sebanyak Armada itu apa ya? guys kegiatan lab school sampai Iya. kita bingung. Armada pokoknya kita pelatihan mental dan juga kekuatan fisik Iya. bersama dengan Tentara. waktu itu Kita AU, AL. Angkatan dari Laut. AL. Angkatan Laut. AL. Dan Iya. kita benar-benar selama 3 hari di Kolat Armada. Kita jadi militer. dan Betul. dan aku juga sakit juga tuh waktu itu. sakit mulu udah kerjaannya udah. Curiga nih gue. Tahu. Ntar kalau jadi deh. Tapi selain itu juga sebenarnya selain kegiatan itu kan kegiatan-kegiatan wajib ya guys. Iya. Ada juga sih kegiatan-kegiatan kayak misalnya based on experience dari aku sendiri kayak misalnya di lab school itu tuh banyak banget kegiatan kerjasama dengan program-program internasional misalnya kayak ICF. student, ya itu ICF bisa. ICF Student adalah exchange. festival pertukaran budaya di lab school, banyak banget dulu kita perform juga Bay. Ngapain? Itu kayak self centered ya, sorry. Iya emang self center sih. Tapi pokoknya Dia yang ngomong ya, dia yang ngomong. itu pokoknya Asal-asal. banyak dari negara-negara datang ke lab school. Selain itu juga maksudnya student immersion kayak aku pernah beberapa kali ikut ke Australia, ke Jepang dan juga Jambore Dunia ke Korea. Itu jujur sangat banyak memberikan skill-skill kemandirian dan kecerdasan otak. Kecerdasan otak maksudnya kayak gimana ya? Kita kan harus survive gitu kan di sana sendiri gitu. Walaupun memang bareng-bareng dibimbing sama teman-teman juga gitu, tapi ya itu ngasah kemandirian kita banget lah gitu. Bener-bener. Dan mungkin karena ya itu kayak yang dibilang tadi kalau misalnya siswa lab school itu sangat bukan kompetitif tapi emang semangat untuk belajar Yes. dan semangat Benar-benar. berkegiatan. Jadi kita juga banyak ikut lomba. Kayak misalnya FLS 2N Oh, ikut, iya. terus misalnya kayak OSN. ini bawa band kita lagi, cuman kita suka ikut lomba band juga. Terus banyak misalnya Nova ikut olimpiade juga, ya kan? Lo kan pelari juga, pelari guys. Oh, iya. Mereka pelari guys. Atletik. Atlet, Aduh, pelari. serem-serem. First year, iya, Susah iya. aku sekarang atlet. Lo juga atlet kan? Atlet apa? Dari Lari. Lari apa? Guling-guling. Oh. Jangan di cancel Iya. ya guys. Nggak, aman. Bercanda, Ini bercanda. tontonan baik buat keluarga. Yes. Oke. Lanjut gak? Lanjut. Lanjut. Shop tadi. Novel. Novel. Iya. Kita lihat yang selanjutnya. ASMR. Apa pengalaman paling berkesan selama kamu sekolah di Lab School Cirenca? Ush. Dari tadi kita ngomongin itu ya. Iya. Kebanyakan sebenarnya Wes, ya. ketemu Aska. ketemu. Udah itu udah mulai melenceng. Apa lanjut. Iya. Iya sebenarnya tadi kan dari kegiatan-kegiatan itu kan secara keseluruhan emang memorable tapi kan ada momen-momennya sendiri gitu kan. Apa ya kalau aku ya? Sebenarnya momen sakit bukan sakit. Jadi gini. Oh, momen sakit berkesan. Berkesan tuh kan bisa negatif positif kan. Tapi ini negatif awalnya cuman kita lihat sisi baiknya. Jadi waktu aku TO itu kan aku sakit dan dibawa ke ambulan tuh dari Subang sampai BSD. Nah, Oh, berubah. iya enggak, sampai ke rumah sakit, enggak rumah. Oh. Karena udah agak parah tuh kan. Tapi akhir dan itu aku nggak masuk sekolah 1 minggu. Tapi dari situ aku jadi belajar bahwa kesehatan itu sangat-sangatlah penting sama bersyukur. Sekarang kan kita sehat kayak ya udah sehat-sehat aja gitu kan. Tapi kita lupa sehat itu ternyata hal yang sangat-sangat penting banget. Jadi kita harus bersyukur. Anugerah ya? Anugerah banget. Dari Allah. Itu juga tips buat teman-teman yang mau masuk sekolah, jaga Jaga kesehatan. Bener. Itu, Ntar kayak saya. jaga kesehatan. Nih, Karena kegiatannya seperti perbanyak. Lanjut aja kali ya. Iya, lanjut aja. Kita dari sini ya. Udah banyak. ya udah. Sok. Apa rencana dan cita-cita yang ingin digapai setelah lulus sekolah? Wih. Cita-cita sekarang apa teman-teman? Bisa jadi pas kita nonton video di masa depan berubah. Udah beda-beda Iya, ya. makanya. Tapi kayak untuk sekarang aku pengen lebih apa ya namanya, kayak lebih produktif sih. Terus bisa juga untuk lebih sukses sama lebih aktif lagi nanti kalau di perkuliahan gitu. Jadi ya gitu deh. Gimana? Kalau Aska punya cita-cita? Kalau aku sebenarnya cita-cita kayaknya maksudnya ke depannya pasti akan banyak berubah-ubah gitu loh kita sebagai manusia yang tidak pernah puas ini. Itu maksudnya banyak cita-cita yang masih akan berubah ke depannya, tapi yang pasti yang jelas sekarang tujuannya, goalsnya yang sekarang adalah ya pasti masuk kuliah dulu bisa bukan bersinar sih, maksudnya
iya bisa sukses sebenarnya di kuliah itu, di akademik bisa balance akademik dan non akademiknya, dan juga pengen banyak ekspor hal baru lah. Nanti kita lihat nanti aja ya Aska. Ya maksudnya buat Aska ke depan. Aska individu. Ini kenapa jadi kayak vlog buat diri sendiri ya? Gimana dari Maisha? Oh oke. Kalau dari aku sebenarnya alhamdulillah bisa bilang aku bersyukur karena dari sekarang udah lumayan ngerti dan tahu. Intermezzo dulu nih. Apa yang mau aku kejar dan apa yang aku suka dalam apa ya hidup sih, maksudnya apa yang aku suka lakukan, which is nyanyi dan acting juga, dan itu yang pengen aku kejar sampai kedepannya nanti. Semoga nanti pas aku nonton video ini lagi aku masih ada di dalam industri entertainment amin, showbiz. Bigger dan and stronger. ini juga salah satu hal yang bisa aku bilang sangat disupport sama sekolah Lab School Cirende gitu. Jadi memang kegiatan aku kan banyak di luar sekolah, dan terkadang memang ada waktu-waktu di mana emang aku nggak bisa, mungkin berhalangan hadir ke sekolah karena ada syuting atau ada kegiatan di luar kota. Dan sebenarnya Lab School Cirende ini sangat support dengan kegiatan aku. Yang penting emang aku sendiri yang bisa catch up dengan kegiatan dan juga akademiknya, tapi mereka sangat support dengan itu, jadi aku bersyukur banget juga untuk hal itu. Kalau dari aku, Jangan lupa dengerin Jungkir Balik guys. Dan sejauh filmnya juga banyak. Jauhnya. Filmnya juga banyak guys. Apa sih, Serina ya? Serina. itu bukan film dong, Bangku Kosong. Itu apa? musikal. Oh iya. Ya Bangku Kosong salah satunya. Bangku Kosong juga. Jadi gini guys. Oh ya, cita-cita ya. Cita-cita aku. Jadi ke depan sebenarnya aku kalau cita-cita jadi apa itu belum ada yang spesifik, cuman untuk ke depannya aku pengen suatu hari tuh berkontribusi ke dunia pendidikan. Lewat apapun itu, entah jadi guru, entah jadi dosen, entah jadi peneliti. Menteri nggak mau, politiknya kuat, jangan. ya pokoknya berkontribusi di situ. Jadi apapun caranya sih aku pengen, karena aku lihat pendidikan itu hal yang penting dan sebenarnya seru gitu. Jadi gitu kalau dari aku. Jiwa pengajarannya sebenarnya Noval emang udah ada sih dari zaman SMA ini. Iya. Aduh, tua emang ya. Kita lanjut aja deh. Oke. Sekolah di Lab School Cirende ngebentuk kalian jadi pribadi yang seperti apa? Jadi begini. Enggak lah. Apaan? Jujur kalau dari aku lebih percaya diri, karena sebelumnya pas SMP itu beneran kayak introvert banget, atau even pas minggu-minggu MBTI mu pertama apa sih? Gak percaya dan ini udah introvert. Oh udah. ya, Oh, ganti loh. Apa sih kalau boleh tahu? lupa, tapi kayak ISFJ atau INFJ gitu. Sekarang jadi ENFJ. Itu apa? Extrovert. Extrovert. Introvert. Estrogen ya. Extrovert ya. Kok biologi? Sorry, lanjut aja. Udah beda. Iya. Tapi pokoknya kalau pas even awal-awal masuk lab school tuh aku masih nggak anti sosial banget sih, cuman masih pendiam banget, masih takut Antisosial. temen. Seorang dari antisosial tuh Pertanyaan aneh. ininya, statementnya terus. Even kayak pas kelas 10 itu aku baru dapet temen kayak a week after MPLS baru selesai, atau mungkin kasihan 2 ya. weeks. Iya, Sabar banget, sabar ya. makasih ya. Tujuh. Nyebelin banget. Sumpah, tolong ayo lanjut. Terus kayak kalau sekarang udah merasa lebih kayak percaya diri, udah less takut, udah gak setakut dulu kalau untuk approach orang. Terus ya udah jadi confident aja sih. Itu benar sih. Ya, pokoknya sebenarnya kita di sini diajarin untuk jadi pribadi yang tangguh. Jujur aja ini bener-bener gak ada PR sama sekali. Selama 3 tahun ini jujur aku tuh merasa mendapatkan banyak banget pelajaran di lab school yang ngubah diri aku sendiri juga. Dari maksudnya mungkin awalnya ragu-ragu lah atau apa, tapi bener-bener semua di sini kita tuh dituntut untuk, karena memang ya itu juga balik lagi kegiatannya banyak, opportunity yang dikasih sama lab school juga banyak. Ya kita juga diajarkan untuk kayak nggak berani untuk bukan nggak berani, diajarkan untuk nggak takut untuk ngambil opportunity yang ada gitu, dan untuk selalu siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya benar. Iya benar. Kalau menurut aku lab school tuh ya benar kata Aska sih, pelajarannya itu banyak banget. Jadi ada momennya sendiri ya. Jadi kelas 10 ada bahasanya apa? Turning point kali ya.
Turning point. bener. Jadi kelas 10 ada turning point-nya, aku kelas 11 ada turning point-nya, kelas 12 juga ada, dan itu tuh masing-masing aku merasa kayak membuat diriku yang jadi yang lebih baik, lebih kuat mental, lebih banyak hal lah. Mental gitu. baja. Mental. Yes. Nah, bener gitu loh, sih, bener. bener kan? Bener-bener. Ya, jadi terima kasih Lab School. Shout out to Lab School. Kalau aku mungkin mengajarkan aku menjadi lebih mandiri juga sih, dan mengajarkan banyak time management. Oh, Iya, bener banget. Itu banget sih, karena memang di luar sekolah aku juga punya kegiatan, dan di sini juga kegiatannya berlimpah. Jadi kayak time managementnya juga harus sangat efisien gitu, dan aku belajar banyak banget dari situ, dan udah membuat aku jadi terbiasa untuk membagi waktu tuh gimana caranya, terus ya belajar banyak dan jadi mandiri juga. Itu benar. Jadi banyak hal yang sebelum masuk lab school tuh kayak kita tuh nggak tahu caranya gimana kita ngelakuin hal itu. Terus karena di sini karena kita banyak kegiatan, banyak berbaur dengan orang lain, kita juga jadi belajar cara-cara yang mungkin kita jadi lebih mempunyai pengetahuan lebih tentang cara mengerjakan sesuatu yang baru gitu. Dikerjain ya semuanya. Oke. Next. Lanjut Kita ke pertanyaan berikutnya. Berarti Danin again. Ceritain pengalaman kalian ngatur waktu antara belajar kayak persiapan UTBK, SNBP, mandiri, sama kegiatan sekolah. Pas banget. Ini pertanyaannya kayak interview OSIS ya. Oh iya. Iya jujur iya lagi. Sengaja yang buat kayaknya. Jujur ini menjadi salah satu highlight kalau buat aku sendiri banget sih, karena ya itu harus balance antara di luar sekolah sama yang di dalam sekolah. Jadi sebenarnya back again kembali lagi tuh kayak masing-masing orang tuh pasti beda ya caranya. Maksudnya punya cara masing-masing yang paling efisien yang mana kita sendiri yang tahu. Cuman kalau buat aku biasanya sih kalau lagi misalnya nih lagi emang gak bisa hadir ke sekolah, lagi ada syuting atau kegiatan di luar, aku memakai waktu luang aku di luar sekolah, misalnya lagi break, ya aku ngelakuin itu untuk belajar, untuk catch up. Dan aku bersyukur juga punya beberapa temen deket di sekolah yang emang membantu aku juga gitu, kayak update ada tugas apa, terus belajar apa, aku tanya biasanya. Jadi ya emang kita sendiri juga yang harus inisiatif untuk catch up dengan kegiatan dan pelajaran. Itu sih sebenarnya maksudnya inisiatif dan dari diri sendiri. Gimana? Orang paling sibuk di dunia ini coba. Di dunia ini. Itu sebenarnya sama aja sih, maksudnya ya itu harus sebenarnya kalau dibilang kayak harus balance antara ini dan maksudnya antara akademik dan akademik, maksudnya semua yang ya akademik itu adalah tanggung jawab kita, non akademik kan itu juga tanggung jawab kita gitu loh. Misalnya kita dikasih jabatan apa, itu tuh ya kita harus bisa laksanakan dengan bertanggung jawab gitu, karena memang itu udah salah satu bagian dari obligation kita gitu. Ya itu pintar-pintar untuk nyari timing, kayak mungkin yang waktu-waktu luangnya ya kalau misalnya memang sibuk banget ya bisa disampingkan sedikit gitu untuk mainnya dan lain-lain. Tapi nanti juga kalau misalnya mulai waktu luang tidak ada salahnya untuk main. Gitu. Benar-benar. Pasti bisa. Pasti ada caranya sendiri gitu. Iya. Dan harus juga untuk give a break, itu penting juga. Iya benar. Oh benar. Break itu sepenting itu, guys. Apakah kalian mengalami burnout selama belajar? Pasti pernah kan? Pernah sih, Iya, tapi itu ada. awal-awal doang. Karena kayaknya belum terlalu adjust juga sih sama kayak Adaptasi kesibukan ya, non-akademis, terus sama prioritas aku di akademis. Cuman karena burnout itu aku jadi tahu kayak aku tuh gimana sih kayak pola belajarnya, terus cara ngatur waktunya tuh kayak gimana juga. Jadi it helps sih walaupun burnout, cuman membantu juga kan pada akhirnya. Jadi kita belajar untuk ngatur waktunya juga. Iya, ketika benar. burnout. Benar. Oke. Lanjut ya. Iya. Pelajaran hidup apa yang paling kamu dapat selama sekolah? Menurut aku sendiri, pelajaran hidup yang paling adalah bagaimana mindset dan pola pikir kita dibentuk sih. Gitu loh di sini. Spesifiknya Gitu loh. Maksudnya bukan dibentuk bagaimana, ya itu jadi orang yang tangguh, tahan banting gitu, dan harus bisa memanfaatkan semua opportunity dengan baik. Terus jangan maksudnya misalnya gagal gitu ya, gagal hal yang wajar kan. Gitu loh. Jadi ya itu bisa, kegagalan itu membangun kita gitu, mindsetnya gitu harus. That's true. Dan kayak di hidup banyak opportunity lain. Jadi kalau misalnya gagal satu, bisa coba lagi kok yang lain gitu. Mungkin memang jalannya dari Allah belum itu. Iya. Kalau dari aku
aku ngerasa attitude itu penting banget karena to be a great person atau a successful person kita tuh nggak cuman perlu kayak knowledge kita doang, tapi kayak how we treat other people karena itu sangat impact gitu loh on how it's gonna turn out at the end gitu untuk kita juga sama untuk apa yang kita tuju gitu. Betul. Kalau Kalau dari aku mungkin aku belajar banyak untuk kenal diri sendiri sih selama sekolah di sini, karena selama sekolah di lab school itu kita ya bisa dibilang terpapar dengan sangat banyak opportunity dan pengalaman. Apa yang ngomong ya terpapar ya? Ya pokoknya kita exposed to dan mendapatkan banyak pengalaman dan opportunity yang pada akhirnya memberi banyak sekali pembelajaran dan juga dari kegagalan dan semua pengalaman tuh kita jadi belajar kayak makin tahu diri kita sendiri, apa yang mungkin terbaik untuk kita, apa yang jangan dilakuin lagi. Banyak banget hal-hal yang kita alamin, yang aku alamin dan dapat banyak pelajaran selama sekolah di sini. Termasuk ketemu teman-teman Trisera, terus ngobrol, terus ketemu itu siapa, Mai? membuka Teman-teman Trisera. Trisera. Pokoknya intinya membuka pikiran dan mindset juga akan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita pikir, atau mungkin karena ngobrol sama orang lain juga jadi tahu ya, oh ternyata orang tuh bisa mikir kayak gini, oh ternyata kalau aku kayak gitu mungkin bagus juga kali ya. Jadi emang banyak pembelajaran yang akhirnya membuat aku lebih kenal diri sendiri juga. Kalau dari aku ada 2 sih ya yang utama. Yang pertama itu setiap hal buruk pasti ada baiknya. That's true. Setiap kejadian buruk yang kita Guys, alami ini pasti quotes ada dia baiknya. keberapa di podcast ini hari ini? Ini kita jadi Mario Teguh ya. Nah, Coba yang kedua, coba di compile iya. previewnya. Nah, terus yang kedua adalah kita itu harus aku lagi mikir bahasanya. Kita itu harus berkompromi. Gimana tuh maksudnya? Nah, gini. Jadi kita itu nggak akan selalu dapat yang kita mau, dan orang lain juga pasti juga ada maunya sendiri kan. Jadi kita tuh harus belajar untuk nurunin ego sebenarnya. Apalagi kita akan ketemu karena banyak opportunity kan di lab school, dan itu akan berhubungan terus sama orang. Jadi kita harus belajar untuk berkompromi, memahami orang lain, bagaimana berpikir orang lain, bisa saling understanding gitu ya. Bisa kerja sama Nah, dan iya, nggak ada kerjasama yang tuh. dominan, nggak ada yang kayak tadi kan kayak kalau kerja sama orang lain tuh penting kan. Itu aku juga belajar dari Rendezvous, dari nyari sponsor itu, karena aku ketemu sama orang senior yang lebih berpengalaman di bidang event, di bidang acara kayak gitu. Dan dari situ aku belajar kayak bernegosiasi dengan baik tuh kayak gimana, terus kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak tuh kayak gimana juga gitu. Jadi bener kayak nurunin ego itu penting, karena kalau kita pengen the thing to work out, kita nggak boleh cuman maksain kehendak ataupun kemauan kita sendiri. Nanti pada akhirnya yang seneng cuman kita gitu loh. Kita mau curhat semua senang. Iya maksudnya iya gitu. Oh iya. Gitu maksudnya. Ada lagi tambahan. Jadi selain itu kita juga harus berkomunikasi dengan siapapun, karena kita nggak tahu siapa yang akan membantu kita. Jadi misalnya kalau menjaga komunikasi dengan siapapun. Misalkan di sekolah ini kan kita nggak cuma guru siswa dan yayasan gitu, misalkan kita tuh juga ada OB di sini, kita juga ada karyawan di sini, kita juga ada sapam di sini. Dan kalau dari aku pribadi kan aku menjaga komunikasi antara karyawan-karyawan ini, karena mereka juga bagian dari sekolah, dan terbukti bahwa itu sangat membantu ketika kita ada kegiatan. Kita kan dibantu banyak sama mereka kan gitu. Jadi komunikasi penting banget. Komunikasi UI. Yes, Komunikasi UI. Uy. Komunikasi UI. UI. Lanjut. Oke, sekarang kita sudah di pertanyaan terakhir. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Au. Oke. Apa momen-momen paling ikonik selama sekolah? Mau kita sebut salah satu? Dari kelas 10 ya. Dari awal kali ya. Oke, boleh. Siapa dulu? Pertama berarti MPLS. MPLS. Yes, apa sih MPLS itu? Masa pengenalan Lingkungan sekolah. sekolah. 5 hari guys, 5 hari kita MPLS. Ngapain sih kita pokoknya di situ, karena memang Trisera dari berbeda-beda sekolah. Jadi Bener. kita semua di situ kenalan, terus
bikin video lomba bareng-bareng lah apa segala rupa, terus juga keliling sekolah. Terus aku ingat juga di hari pertama banget MPLS tuh kita semua datang pakai seragam SMP kita kan. Iya. Oh, Pakai Mas, batik, kayak- pakai batik. Pakai Enggak. batik SMP. Dari hari pertama. Enggak, aku nggak masuk karena lagi tuh waktu itu COVID. Di hari Oh, pertama MPLS ini iya, nggak iya. masuk. Cuman setelah itu kan baru. Cuman aku ngelihat kalian pada pakai seragam dari SMP kan. Jadi kayak Batik. pada ngelihat masing-masing masyarakat batik masuk sekolah. lab trend, masyarakat masuk lab trend dulu gitu. Awal ceritanya. Itu loh. Ternyata Itu selama kamu. ini Enggak, ada. enggak. Jadi selama ini ternyata ada yang pansos. Aska Oh, ke Bercanda, guys. MPLS kan kita disuruh posting ya, disuruh posting Aku orang yang foto. baik kok. Terus nggak bercanda, Imai gue nggak ada pansos-pansos ya. Iya. Tapi pokoknya waktu itu masuk IG panik. feed Gak usah masyarakat sombong. Ada yang gitu. bahagia guys. Gak usah sombong, aku juga masuk, aku gak sombong. Oh, ada Noval juga di masuk belakang. ke story, iya, waktu yang foto bareng-bareng. Pokoknya gitu deh, pokoknya kita waktu itu pokoknya kita kenalan. Satu Ya sama banyak lain. juga sebenarnya yang memang ya pokoknya Sebenarnya kan kayak masih, maksudnya bukan kita nggak kenal sama sekali, tapi kayak nggak Ada yang deket temannya gitu kan. Iya, Ada yang iya. kayak temannya teman kita tapi belum kenal. Mutual Makanya kita doang ditaruh kan. di kelompok-kelompok kan pas MPLS. Terus Betul. akhirnya baru bisa lumayan berkomunikasi dengan yang lain karena emang ada kerja samanya. Oke, next kegiatan apa? abis MPLS itu kita Katarsis. ada katarsis. Katarsis. Nah, katarsis itu adalah program karena kita semua basicnya kan di lab school ini kan sebenarnya diverse ya guys. Iya. Ada yang Islam, Hindu, Kristen dan lain-lain itu sebenarnya ada program masing-masing. Ya tapi kalau kita sebagai Muslim. Islamic Islam. people, Kebetulan, Muslim people, kebetulan. itu kita Islamic dapat programnya namanya katarsis. Iya. Tapi karena memang waktu itu masih Covid ya, masih zaman-zaman Iya. setelah pandemi Kita- baru banget setelah pandemi lah. Masih bermasker. Itu iya bermasker dan kita katarsisnya di sekolah. Itu seru banget sih, itu pertama kalinya kita nginep di sekolah. Iya, Jadi kita bener. bawa sleeping bag semua. Kita nginep Iya. di Nginep kelas. di kelas. Tapi waktu itu Oh, Aska sakit sih. aku sakit sudah kayak Mau jangan meninggal. meninggal sekarang, jangan meninggal sekarang. Iya. Tapi kayak Ternyata masih hidup ya? Tapi itu bener-bener disucikan lah. Makanya setelah katarsis kita ada Angkara nggak? TO dulu. Iya, Tapi TO. TO tadi udah Konservasi dibahas tadi dikit. udah kita jelasin, itu yang tinggal di desa. Seru Itu kita 2 kali, yang sebagai OSIS 2 kali ya. Tapi Iya. yang kelas 10 3 hari. Ya, kelas yang Iya, kelas iya. 5 kelas hari. Itu kita juga pas karena jadi memang OSIS. masih abis Covid. COVID kan. Mm-mm. Itu seru sih pada saat zaman-zaman Prateo itu ada namanya Oh pemilihan iya, ketua kita ada angkatan Prateo. guys. Oh iya. Bener, Iya, Iya. ketua angkatan itu tuh jadi di setiap angkatannya. Ini juga waktu itu. Ini waktu itu. pemilihannya. Iya. Pemilihannya jadi ceritanya kita pertama itu pokoknya yang jadi Hari kedua. ketua Hari kedua. kelompok Mm-mm. TO gitu ya. Jadi Itu pokoknya iya. yang mau mencalonkan Calonkan. diri sebagai ketua angkatan tuh harus jadi ketua kelompok trip observasi. Yes. Nah, Dan kita bertiga adalah Ketua kelompok. orang-orang Ketuanya. ketua Salah kelompok satu. karena Iya, emang ketua pengen kelompok. mencalonkan diri kan. Terus Tapi kan orasi mereka lah. berdua aja yang jadi ketua ya. Apa Iya. dulu ngomongnya orasi? Oh, kau dulu dah. Oh, High School, pokoknya High School. seperti High School Musical, we're all in this together. Karena belum nonton High School Musical waktu itu, maaf. Aku ingat aku bilang angkatan kita itu angkatan yang sakit dan aku jadi plester. Nah, itu aneh. Oh iya. Oh. Oh iya ingat. Padahal sakitnya bukan luka. Tahu cringe banget dah. Sorry ya. Kalau Mbak Aisyah apa masih inget? Jujur gak ingat. Kamu vote siapa? Noval. Aku vote Noval. Jadi vote-nya itu kita tutup mata gitu guys Iya. di lapangan. Oh, kita Pakai nggak lihat ya? kacu, kita ditutupin lagi mata. Kita nggak lihat. Kita di atas. Oh iya kita di atas. Kita di atas yang kita calon-calon dikurung di ketangnya. ruangan. Ah. Mm-mm. Terus dibeli wejangan-wejangan sama kakak-kakak. Shout out kakak-kakak dari Tanara dan Iya. Ganatara. Ketang-ketang kakak-kakak kita. Betul. Terdahulu. Oke. Habis itu Lagi. Ada Angkara, Angkara. dulu kan Angkara. baru. Angkara. arena, itu yang tadi kemandirian dan manajerial siswa. Di Asik. situ jatuhnya kayak LDKS lah ya. Kalau mungkin ada bener. LDKS di sekolah-sekolah lain itu Ankara. Di situ sebenarnya kita di situ diajarin tentang perorganisasian, kepemimpinan dan lain-lain gitu. Dan di situ tuh yang mau jadi OSIS itu lumayan dinilai di situ. Iya benar. Ada paling seru tuh Kita harus ngirim esai kan? Oh iya, esai iya, tulis tangan. tulis Mana tulisanku tangan. jelek banget lagi. Tapi panjang, Tapi jadi dia baca. masuk. Baca, tapi panjang jadi dia masuk. jadi gara-gara itu. Nah, Iya. kita harus nulis esai pakai tulis tangan di kertas folio. Iya. Shout out tuh Pak Rizky ketua. Dan Angkara. paling seru juga ada Parski itu kan salah satu pembimbing MPK ya. Di situ Iya. kita diajarin tentang bagaimana simulasi persidangan. Iya. Gitu. Nah, itu gongnya. Nah, itu itu gongnya, highlight of the Dengar-dengar ada yang event. Tapi pokoknya Ada kita ada yang dicari naik-naik. tuh ya. Waktu itu ada mau yang jadi naik-naik gitu mau loh. jadi ketua-ketua OSIS gitu-gitu kan Iya, ceritanya. Siapa nih yang mau maju jadi ketua OSIS, maju buat mimpin sidang gitu. Iya. Nggak expect dong waktu itu ya. Kan namanya anak lab school banyak gimmick. Maju dong gitu kan dengan ambisinya. Aku maju gitu. Terus waktu itu
pemimpin sidang kan ada 3 tuh. Presidium satunya tuh Kemal tuh ketua OSIS di angkatan kita gitu. Terus kita baru pertama kali sidang dong, gak nyangka ternyata di prank. Jadi sama kakak-kakaknya pokoknya ceritanya diambil-ambilin lah meja aja apa segala rupa. Saya sampai naik meja. Kan naik Jangan meja. di ini ya. diambil lah kan, kalau Iya. kalau diambil kita nggak bisa sidang dong. Iya. Bendera diambil bendera. Iya, Ceritanya ada yang bener. jadi maling, ada yang main kartu, teriak-teriak, itu seru banget sih. Even pakai sarung Itu kan. experience yang paling shock culture kayak, Sok-sok. Sebenarnya Iya, shock- tujuan Shock dari banget sampai ada yang naik meja sih. tujuan Maaf dari ya. gimmick itu emang kayak buat ngetes natural. kita tuh bisa nggak sih sidang dengan serius dan Menahan tekanan semacamnya gitu. Heeh. Nah, itu seru banget sih, itu gong. itu gong, itu itu gong. gong. Aska sih emang aneh sih. Sorry ya. Itu bukan aneh, itu natural. Oh, jadi emang iya, dari iya. Naturalnya sananya. aneh dong berarti. Iya. Kamu accepting diri sendiri gitu. Iya, kita kan tadi lu bilang kita belajar untuk menerima diri iya. sendiri. di Self sini. acceptance itu Self-love. Iya, penting. betul. Iya. Oke, lanjut. Apa abis itu? Tuh stulap kan yang Stulap. ke Kampung Naga. Stulap itu kan 3 kali selama kita di lab school. Iya. Yang pertama Kampung Naga, di situ kita banyak, maksudnya belajar tentang belajar tentang desanya sih ya. Iya. Terus yang kedua kita kelas 11 ke Jogja dan Semarang, itu kita ke universitas-universitas, terus kita juga nonton Ramayana dan lain-lain. Iya, itu seru banget. Terus yang kelas 12 Kita itu Bandung. Bandung dan Visit kampus juga. Visit kampus sih kebanyakan itu ya. Dan makrab terakhir. Iya, nah itu Oh. setiap yang seru sebenarnya pas stulap itu ada makrabnya, dan biasanya perangkatan tuh ya terserah sebenarnya kita mau bikinnya kayak gimana, tapi kalau kita ada dress code-nya. Dulu apa sih kelas 11 Halloween. Kita ya pokoknya kayak Halloween. costume party Halloween. gitu. Iya. Terus Kalau yang terakhir kelas 12 sleepover ceritanya. Iya, jadi pada pakai pakai piyama. piyama. Ya, tapi seru sih nyanyi bareng, terus main games dan lain-lain, bagi-bagi hadiah, sawer duit. Sawer duit. Iya. Terus kayak itu Bagi-bagi kan kalau emas. yang Oh iya benar. kayak formal dari sekolah gitu kan. Kalau misal dari organisasi paling Lalinju sih. Yes, oh iya itu Itu juga. Lalinju. itu big moment banget juga. Sebenarnya Coba menurut jelasin dulu lanjut tuh apa? Lari Lari lintas lintas juang. juang. Sebenarnya itu yang bikin di lab school ini tuh OSIS dan MPK tuh marwahnya cukup apa Marwah. ya? Marwah. Cukup gong Tinggi, gitu lah tinggi. ceritanya di sini, di organisasi di lab school ini gitu. Kenapa? Karena jadi dimulai dari dilantiknya aja itu pada saat tanggal 17 Agustus gitu, kita lari lintas juang bareng teman-teman dari One Labs, Lab School Cirende, Lab School Kebayoran, Rawamangun dan juga Cibubur. Itu kita jam berapa tuh? Jam 3 pagi kita ngumpul di sini ya. Lima Kita berapa? jam 3 pagi ngumpul di sini, naik tronton ke Taman sana. Makam Pahlawan. Sholat subuh dulu bareng-bareng di sana, habis itu kita lari ke sekolah masing-masing. Itu total berapa tuh? 10 kilo. Iya, ya sekitaran segitulah ya ceritanya, untuk mengetahui bahwa ya sedikit perjuangan dari Pahlawan. pahlawan kita saat dulu. Iya. Dan sebelum Lalinju kita juga ada trainingnya dulu kan. Iya. Oh, itu Shout out buat Pak Adit, apa namanya? sudah melatih kita ya. Iya. Gitu. Pak Adi Sangat selalu bilang Mengharuskan itu untuk lari setiap hari, tapi itu Bener. memang efek Menaikkan Iya. stamina. bener-bener. kita sih. Pak Adi selalu bilang suruh kurusin aku badan. kita jadi hamba-hamba pace, Pacer. pacer. Terus ya iya. Kerja. Terus kayak yang ikonik kalau misalnya dari angkatan kita sendiri tuh kita kan ada lab segar tuh setiap hari. Terus itu kita baru-baru demis yang Yes. OSIS. Jadi kita udah nggak ngurusin lab segar. Terus disitulah kita membuat kegongan gitu. Gebrakan. Gebrakan gitu. Agak sebenarnya kita have fun aja Iya, dengan have fun aja. seragam warna-warni. Kok Iya. warna-warni? Ya udah, gitu ya. Tapi pokoknya sebenarnya lab segar itu juga yang ngurus OSIS ya. Iya. Iya. Itu seru sih. Jadi pokoknya kalau lab segar itu, buat yang nggak tahu, di lab school itu ada yang namanya lab segar, di mana kita itu setiap 1 hari dalam seminggu kita pasti olahraga pagi bareng-bareng, jadi satu SMA gitu. Dan yang mimpin di depan adalah OSIS divisi olahraga, yaitu salah satunya adalah aku sendiri. Dan jadi selama jadi OSIS itu senang banget sih mimpinnya, karena kita setiap minggu tuh bisa dari divisi olahraga yang bisa menentukan kayak games apa yang mau kita lakukan, terus olahraga apa selanjutnya. Jadi pernah segala macam sih, bola, Tanding basket, Itu yang volleyball. volley gede, tapi Oh iya, volley yang jadi beach kalau di angkatan kita pokoknya OSIS olahraga, divisi olahraganya kita berdiskusi kita bikin apa ya, kayak gebrakan apa yang akan membuat game lab segar lebih seru. Jadi idenya adalah kita membuat volley, apa ya sebutannya, volley besar. Jadi kita besar. pakai besar. Jadi Bola segini. kalian tahu gak sih kayak bola pantai yang kayak Segini, ditiup gitu, tapi yang gede banget. Kita bener-bener kita beli bola itu, terus kita pakai untuk volleyball. Jadi segede itu, jadi kayak satu tim di lapangan pakai bola sebesar itu. Iya, terus kita juga ada Zumba gitu. Iya, ada ya, Zumba, datengin ada
Ya sebenarnya yang paling common Lab dan school paling senam. memorable kalau untuk lab segar di lab school adalah senamnya. Senam. Iya. Karena Pokoknya kan poco-poco, poco-poco wajib, si pamernya bombom, wajib, si si bombom. Gemu Famire. Tapi jujur Kan- sebenarnya si bom-bom tuh kayak bener-bener kayak membuat mood Iya. happy. Heeh. Jujur. Iya. Tapi kayak- si bombom itu sangat ikonik karena Bong, koreonya. menunggu. Bong si bobo bong. Iya gitu. Bong, Iya, si udah, bong. lanjut, Oke, lanjut, lanjut. Ini Ya. nggak jelas. Oke, apa lagi? Pelakor OSIS ya memang seru, pelakor-pelakoran gitu ya, Banyak-banyak. Olympics dan lain-lain. Aku Iya. paling ini Rally Pick sih. Rally Pick itu seru banget. Iya, itu adalah cup sekolah. Mm-mm. Terus lanjut setelah OSIS kita ada RDV juga. Nah, Itu di iya. situ tuh harus balance banget itu. Di kelas 11 jujur itu paling sibuk. Kasih Iya. tahu Ska, Karena- kasih tahu. Jadi Enggak, itu maksud- awalnya gimana Enggak, pas Ustaz. kelas satunya dulu dong? Pas kelas 1-nya gimana maksudnya? Oh, kita kan Kan kita jadi panitia. Oh iya, jadi rendezvous itu kan tadi kayak udah pernah disinggung di sebelumnya juga. Itu panitianya consist of kelas 10 dan kelas 11. Gitu memang panitia main intinya itu adalah teman-teman di kelas 11 itu ada acara angkatan kan. Yang leading biasanya memang ketua angkatannya Iya. gitu. Dan di situ ya sebenarnya kalau dari Trisara sendiri, dari aku sendiri itu waktu itu banyak baru hidden gem anak-anak hidden gem yang ternyata gila kerjanya gokil semua gitu lah. Memang Hidden sumber daya manusia lab strand ini SDM. gokil. SDM-nya tinggi banget ya. SDM Keren. Trisera. Iya gokil. Tapi dia juga shout out juga buat kakak-kakak Dartanara dan juga Betul. Ganatara angkatan 1 angkatan 2 yang udah ngajarin kita dulu pas kelas 10 Jadi- sehingga kita kelas 11 bisa mandiri. Kita Dan dibimbing juga. Jadi dari yang tadinya Membuat jadi anggota terus jadi koor dan itu kita belajar dari kakak kelas kita. Benar-benar. Di tahun Belajar sebelumnya. banyak kita. Good luck buat teman-teman angkatan 4 dan 5 juga. Apalagi abis itu kelas 12 Sulap sama Lab Oh, Scout. Lab Lab Scout. Scout. Lab Scout kelas itu 12 dia. seru banget. Itu seru sih. Ah, iya, Itu kegiatan pramuka. Jadi kan kalau kelas 10 kita pramuka setiap hari Rabu itu ada Iya. pramuka tuh dimulai dari jam 2 siang sampai setengah 4. Tapi memang kalau kelas 11 dan kelas 12 itu kita ada penilaian pramuka setiap tahun sekali dan itu kita nginep yang kelas 11 di mana di Camping, Happy kita Land. camping. Iya. Happy Land yang kelas 12 di Inagro gitu. Sebenarnya beda vibe sih kelas Iya, 11. Kelas kelas 11, 12 tuh kita glamping. Ya kan Iya, jatuhnya. dan Iya, kelas 12 tuh ada momen kita lempar-lempar tepung gitu. Seru. Beda, iya karena kelas 11 kita Baru pakai tenda, kelas 12 pakainya barak kan. Iya. barak. Dan ada AC-nya. Jadi Wah. emang glamping. Oh iya. Kan kelas 12 kita gitu. Kita nggak ngerasain. Emang iya? Kan ketua angkatan dikasih privilege atau gitu. Oh. Iya. Ya, kan membentuk Terima kasih, pribadi. Kak. Itu sangat menyenangkan sih. Thank you, shout out to Kak Heri. Sebenarnya itu Kalau- menyenangkan banget karena itu juga salah satu kegiatan terakhir kita sebagai kelas 12 Iya, kan. Jadi bener. kayak memorable banget juga. Api pada unggun akhirnya. sih ya. Api Iya, unggun iya. iya. Oh iya. Kita tuh sering banget di kegiatan selalu ada api unggun kan. TO ada. TO juga. Mm-mm. Kita nyembah api Tapi beda-beda ya. Kalau TO tuh jadi nah seru sih waktu ini balik lagi ke TO waktu kalau api unggun tuh biasanya ada satu hari api unggun itu kita akan ada pengumuman nama angkatan dan itu Iya, kayak TO pertama. sangat ditunggu gitu pengumuman nama angkatan, pengumuman logo angkatan gitu itu seru sih. Itu merinding sih dulu. Yang terakhir tuh kelas 12 tuh ada Pengumuman iya kelulusan. pengumuman Pengumuman kelulusan kelulusan. itu Itu minggu baru. lalu ya? Minggu lalu, 2 minggu lalu. Minggu Minggu lalu. lalu. Minggu lalu ya. Terus itu seru sih karena kita selain maksudnya dibacain satu-satu dengan Kenara joget-joget Kenara atau Kenara. Shout out to Kenara. Jogetannya mantap. Terus Dan itu kan udah kayak udah lama nggak ketemu kan. Terus akhirnya ketemu lagi dan itu Iya. officially kayak bener-bener last day of school. Di yes. situ kita Jadi ikut ya Mbak. Iya udah yuk lanjut. disediain kain, terus kita ini kan tanda Cara-cara di tangan. kainnya. Iya. Ah, keren. Buat Iya bawa- itu cara-cara di kain terus nama dan lain-lain terus foto-foto sih. Iya foto-foto. Iya. Oke Trisara tuh harus selalu foto-foto. Oh ada juga yang kelas 12 yang belum diomongin lari kenangan. Oh iya. Itu setelah ya. Jadi lari kenangan itu adalah Lab segar lab segar terakhir Iya. kita sebagai kelas 12. Dan Jadi- ini selalu ada di semua lab school ya. Iya biasanya itu kita akan pakai tergantung temanya apa di tahun satu tahun kita angkatan. tuh temanya movie. characters. Characters. Jadi- Jadi jadi kita lab kostum-kostum. segar sambil dress up gitu. Iya. Terus kayak lari Unik-unik keliling. semua guys. Ada yang jadi si suka itu kan. Oh iya. Dah, apalagi. Masih ada lagi wisuda dan prom pasti itu juga. Tapi itu coming akan soon menjadi ya. cerita banyak. Yes. Semoga jadi kenangan buat kita semua. Senang banget sebenarnya ngikut semua program ini bareng-bareng teman-teman Trisera. Iya, seneng banget, bener. seneng banget. Karena kayak Enggak, tapi karena memang kita tuh kan dari sebelumnya benar-benar SMP tuh beda-beda beda-beda dari semua ya. pesantren. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Iya. pesantren, sekolah Islam, sekolah Iya. Kristen, sekolah Sebenarnya yang menarik itu aku Internasional dan rasa lain-lain. kayak Yang dari pesantren. teman-teman Trisara tuh beda-beda semua. Iya. Kayak dari sekolah yang berbeda, backgroundnya beda-beda. Tapi karena itu justru diseru kan. Bener. Kayak Iya. semua perbedaan itu. wow, Wow. Unity in diversity. Oh. Ya, Unity nama orang. That's right. Oke. Jadi Gitu ya Oke. dari Sebenarnya- kita.
kita mungkin kasih pesan-pesan terakhir kali ya sebelum Iya. video ini Boleh. diakhiri gitu. Kita mau yang pastinya kita mau berterima kasih kepada Orang yang tua pertama orang kita. tua kita dulu yang udah berjasa selalu dari kita kecil sampai di SMA ini sangat mendukung juga di Lab School ini. Terus kepada Bapak Ibu guru Yes. kita juga terima kasih Bapak Ibu guru yang Yeah. telah membimbing kami selama ini. Terima Terima kasih kasih ya. juga untuk teman-teman Trisera Yes, teman-teman yang udah Trisera. menemani dan Kalian membuat semua gokil. 3 tahun sekolah di sini sangat memorable Dan karena juga kalian. kakak kelas yang sama ini juga udah ngebantu kita mau di Kalau Kak Tanara, Ganatara yang udah bimbing kita. Yes. Dan good luck buat adik-adik kelas Pancakara dan Catekara. Semangat surviving di Semangat. Lab School. Ya. Terus Leslie Semoga- juga Hmm? Gak apa, mau lanjut dulu Enggak, pesannya. Enggak apa-apa dari dulu aja. Terus Leslie mau terima kasih juga ke Lab School-nya langsung. Ya kan? Yes, Thank you, terima Lab School. kasih Thank you, telah Lab School. Membina kami, membimbing kami. Thank you Lab School. Lab School. Jaya. Lab School. Jaya. Lab School Cirende. Jadi jangan lupa like dan juga komen di bawah sini. Kasih tahu ke kita harus bahas apa lagi di next episode obrolan luar kelas. Oke? Jangan lupa juga buat subscribe ke YouTube-nya yaitu Lab School Cirende Official. Jangan lupa juga turn on semua notification-nya dan subscribe tadi. Penting banget. Terus bagi kalian yang gak mau ketinggalan update tentang Lab School, bisa juga follow Instagram kita di @labschoolcirende.official. Oke, makasih semua. Thank you. Thank you for watching. semuanya. Bapak biasa. Dadah. Oh iya. Dadah.